1721 Rahasia 1. Gu Qingqing tercengang, apakah mereka membeli semuanya? Apa dia gila? Ini harus ada ratusan set. Apakah dia sudah membelinya? Bukankah kamu menyukainya? Leng Xicheng juga mengangkat alisnya dan meliriknya, waktu adalah uang. Meskipun ada lebih dari ratusan set pakaian, lebih berharga untuk menunda waktu saya. Beli semuanya untuk dicoba. Gu Qingqing terdiam. Baiklah, lebih baik memilih yang terbaik. Petik 2. Gaya Cina dan Barat masing-masing satu set. Masing-masing memiliki satu set cadangan, setidaknya 4 set, yang tidak bisa lebih sedikit. Leng Xicheng langsung membuka mulutnya, bawa semua galeri di sini. Aku ingin memilih beberapa set yang paling bagus. Petik 2. Ya, Tuan. Pegawai toko dengan cepat mengambil album, dan ada berbagai pakaian pengantin di dalam dan luar negeri. Jika ada album, apakah dia masih perlu memilih satu per satu? Setelah mengambil buku itu, dia berkata, lapar. Mau makan sesuatu yang enak. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Aku baru saja mengukur ukurannya, jadi aku tidak bisa gemuk, kalau tidak memakai gaun pengantin tidak bagus. Petik 2. Leng Xicheng mencibir. Kamu gemuk. Tadi malam saat memelukmu, dadaku terasa sakit. Aku peringatkan kamu, tidak boleh menurunkan berat badan untuk kecantikan. Lagi pula, cerpelai dimatikan di malam hari, dan baru terasa nyaman jika kamu memiliki keuntungan. Apa katamu? Kamu ini benar-benar masih di toko, suaranya tidak kecil, dan pegawai toko di sebelahnya hampir gila. Leng Xicheng meliriknya. Kenapa? Apa aku salah bicara? Dia mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh. Kalian, tambahkan 2 cm kekayaan pada ukuran yang baru saja kalian ukur. Jangan terlalu ketat. Petik 2. Pelayan toko itu mengangguk sambil tersenyum. Petik 2 titik titik titik. Aku mengerti. Petik 2. Setelah keluar dari toko, Leng Xicheng berkata, ayo pergi makan. Sore ini kamu juga harus pergi bekerja. Untuk apa kamu melamun? Wajah Gu Qingqing memerah, ia menarik dan mengangguk. Tidak disangka, kali ini Leng Xicheng tidak membawanya ke klub dan restoran, tetapi datang ke sekolah mereka and Great After Gourmet 1 blok. Terutama ketika dia pergi ke toko yang dulu membawanya untuk makan barbecue, dia menginginkan hidangan yang sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah, kali ini, Leng Xicheng yang melayaninya. Gu Qingqing memandangnya, dan baru menyadari bahwa hari ini ia tidak mengenakan jas dan mengenakan jaket yang mirip dengan pakaian kasual. Dia melepas mantelnya, menyingsingkan lengan bajunya dan menaruh daging di atas panggangan. Dia juga meliriknya dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak, tidak. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat pria itu membalik barbecue dengan sedikit canggung, dan berkata, biar aku saja. Petik 2. Leng Xicheng juga tidak sungkan dengannya dan menyerahkan jepitan barbecue kepadanya. Gu Qingqing dengan terampil membaliknya, tidak lama kemudian dagingnya akan matang, dan memancarkan aura yang menarik. Gu Qingqing mengambil beberapa sumpit terlebih dahulu, Leng Xicheng mengambil sumpit dan mencicipinya, rasanya masih familiar. Gu Qingqing sendiri belum makan, kemudian ia membuat daging baru lagi. Leng Xicheng memandangnya, kenapa kamu tidak makan? Kamu saja yang duluan. Begitu Gu Qingqing selesai berbicara, Leng Xicheng meletakkan sumpitnya dengan wajah suram. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil sumpit dan mengambil sepotong daging. Buka mulutmu, Petik 2. Gu Qingqing mengerutkan kening dan membuka mulutnya. Leng Xicheng menyuapinya dengan banyak, kemudian ia juga memakannya dan menyuapinya lagi. Kamu menyesap sesuap demi sesuap, sampai Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahannya lagi. Ia berhenti memberi makan, dan memusnahkan sisanya dengan cepat, kemudian menariknya untuk membayar. Setelah makan, seperti biasa, bawa dia ke sana and di dekat Big berjalan 1 putaran. Sekarang sudah musim gugur, dan daunnya sudah menguning. 1722 Rahasia 2. Meskipun cuacanya agak dingin, dia baru saja makan barbecue hangat, dan dia masih ada di sisinya. Dia hanya merasa hangat. Beberapa hari lagi, aku seharusnya sangat sibuk dan mungkin harus pergi ke luar kota. Jika ada sesuatu, kamu bisa meneleponku. Jika kamu tidak bisa menemuiku, telepon saja Sekretaris Cheng. Aku akan segera menghubungimu. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk. Gaun pengantin juga sudah dipilih dan dipesan oleh mereka.
Terutama pakaian Cina membutuhkan waktu lebih lama. Gu Qingqing mengangguk lagi. Pernikahan Sang Xia akan diadakan di sini. Lagi pula, ada lebih banyak kerabat dan teman. Lebih baik lebih ramai. Dia awalnya berpikir untuk pergi ke tempat lain untuk pernikahan, tetapi berpikir tentang hal itu, dia masih berpikir bahwa lebih baik menerima berkah dari banyak orang di sini. Gu Qingqing terus mengangguk. Tapi setelah pernikahan selesai, kita bisa pergi keluar untuk berbulan madu. Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Aku akan menyiapkan tempatnya. Petik 2. Benar-benar mau berbulan madu. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng benar-benar punya waktu untuk keluar dan berbulan madu. Anda tahu, berbulan madu berarti dia sudah lama tidak bisa bekerja. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang. Kalau tidak, untuk apa aku bekerja keras sekarang? Buruan pikirin tempatnya, mumpung saya masih ada sekarang, bisa buat referensi. Ini, apa yang dia pikirkan untuk sementara waktu. Gu Qingqing hanya bisa berkata, aku pikir tempat apa saja bagus, di dalam dan di luar negeri juga bagus. Petik 2. Leng Xicheng meliriknya dengan serius. Jika kamu ingin berbulan madu di dalam dan luar negeri, perjalanan keliling dunia semacam ini setidaknya memakan waktu 1 atau 2 tahun. Tidak sekarang, setelah perusahaan stabil, Anda dapat mencari direktur eksekutif untuk mengelolanya, dan menunggu sampai saat itu untuk menemani Anda keluar. Gu Qingqing terkejut, tidak disangka orang ini benar-benar ingin bepergian ke seluruh dunia. Dia berpikir sejenak, bukankah Sang Xia mendengar bahwa kamu dibesarkan di Inggris ketika kamu masih kecil? Dan ayahmu juga membeli pulau pribadi. Jika ada kesempatan, saya pikir pergi ke Inggris atau pergi ke pulau itu untuk bermain. Leng Xicheng masih sedikit terkejut, apa yang kamu katakan benar? Tentu saja, itu benar. Saya mendengar dari ibu saya bahwa Anda tinggal di sebuah kastil ketika Anda masih kecil, tetapi anjing di sekitar Anda adalah nenek Wells kecil, bukan? Ini pasti sangat menarik. Oke, Leng Xicheng mengangguk. Gu Qingqing tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau kamu pergi ke luar kota, apakah Kak Zipei akan pergi? Leng Xicheng masih meliriknya dengan tenang. Bagaimana jika itu pekerjaan? Walaupun kalian pergi bekerja bersama, tapi dia selalu mengikutimu, bukankah itu tidak baik? Bukankah dia seorang aktor? Bukankah dia juga menandatangani Huang Ting Entertainment? Bukankah tidak baik jika Anda menganggur sepanjang hari? Dia sangat kesal dengan Su Zipei yang berbicara tentang pekerjaan setiap saat. Hebat sekali bekerja. Jika dia sangat suka berbisnis, dia akan menjadi bintang apalagi. Leng Xicheng meliriknya dengan mata juling, meskipun wajahnya tersenyum, tapi ada juga yang sedikit kaku, hatinya sangat senang, setelah beberapa saat, dia terbatuk. Karena kamu begitu keberatan, kali ini aku akan melewatinya, sebenarnya tidak banyak daftar, tapi 1,6 miliar, lebih sedikit daripada saham di tangan Anda. Petik 2 tanda tanya, sebanyak itu. Gu Qingqing sedikit terkejut, kemudian ia memalingkan wajahnya ke samping. Sebenarnya, aku juga tidak menentang kerja sama kamu dengan keluarga Su, hanya peduli padanya. Saya harus mengurus bisnis ini setiap kali selain syuting, yang pasti sangat sulit. Paman Su dan Paman Su tidak peduli. Semuanya. 1723 Rahasia 3. Leng Xicheng hanya merasa lucu saat melihat ekspresi wajahnya seperti ini. Setelah beberapa saat, ia berkata, dia tidak mau pergi. Petik 2. Gu Qingqing menoleh dan meliriknya, Leng Xicheng masih tersenyum dan berkata, kamu juga sudah bilang, dia sangat sibuk. Dulu karena tidak ada drama, jadi saya bisa keluar setiap hari, sekarang saya akan masuk grup, dan saya tidak punya banyak waktu untuk membicarakan bisnis. Benarkah? Mendengar bahwa Su Zipei tidak ada, ini adalah berita terbaik yang pernah dia dengar. Leng Xicheng mengangguk ringan. Tentu saja benar. Petik 2. Bahkan jika dia tidak pergi, siapa yang tahu apakah ada Zhang Zipei, Li Zipei, atau yang lainnya. Jika bukan karena mereka, mungkin seperti Chen Wenji. Pria ini cemburu sampai memakan masa lalunya. Tapi tidak tahu mengapa, dia sangat senang mendengarnya cemburu. Langkah kaki Leng Xicheng berhenti, ia juga ikut berhenti. Leng Xicheng mengangkat dagunya. Apakah kamu tidak ingin ada wanita lain di sekitarku, bahkan untuk bekerja? Omong kosong, istri mana yang suka suaminya dikelilingi oleh gadis muda dan cantik? Bahkan jika kamu adalah gadis muda dan cantik. Itu sederhana,
Kamu mengundurkan diri dan bekerja denganku di grup Leng. Leng Xicheng berusaha menjauhkan dirinya dari Su Yi dan Lin Sui. Bukankah Wei Yai mengatakan bahwa kamu sangat kuat? Datang ke keluarga Leng atau Huang Ting Entertainment. Gu Qingqing terdiam sejenak, kemudian ia menggelengkan kepalanya. Aku ingin bekerja, tapi aku suka iklan. Aku tahu kamu tidak suka Lin Sui, sama seperti aku tidak terlalu suka keluarga Su. Setelah stabil, saya berganti pekerjaan ke perusahaan lain. Tidak di Su Yi, ada banyak perusahaan periklanan untuk saya pilih. Leng Xicheng juga tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan mundur dari Su Yi. Sebelumnya ia selalu menyukai lingkungan Lin Sui dan Su Yi. Benarkah? Tentu saja, dan tidak melihat siapa istrimu. Gu Qingqing bahkan sengaja belajar dari penampilannya dan mengangkat alisnya dengan bangga. Setelah aku memenangkan penghargaan kreatif, banyak perusahaan yang memberiku cabang zaitun. Bahkan jika aku tidak tinggal di Su Yi di masa depan, aku juga memiliki beberapa nama di industri periklanan. Kelak, kalian keluarga Leng atau Huang Ting juga akan datang untuk mengiklankan diri dan memohon padaku. Oke, dia jarang bisa melihat penampilannya yang sombong dan menarik. Setelah beberapa saat, dia mengangguk lagi dan berkata, Oke, petik 2. Ketika sedang berbicara, ada telepon dari Leng Xicheng. Sekretaris Cheng berkata, Halo, aku di luar. Aku tahu, aku akan segera kembali. Petik 2. Gu Qingqing menoleh dan melihat ke arah Gu Qingqing. Aku akan terlambat. Ini salahmu jika kau mengangkatku. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, Leng Xicheng tahu bahwa ia juga sengaja membelanya. Dia tidak ingin dia mengatakan bahwa dia harus pergi dulu untuk bekerja. Sang Xia sudah terlambat dan pergi begitu banyak kali. Walaupun dia tidak suka, tapi dia berbalik dan pergi. Aku akan menyuruh sopir untuk mengemudi lebih cepat. Petik 2. Dia berjalan dengan cepat, dan dia berlari sepanjang jalan. Dia berlari, dan tiba-tiba merasa bahwa pria itu sepertinya memperlambat langkahnya, sehingga dia bisa bergegas. Bukankah dia takut terlambat? Masih berjalan begitu lambat. Meskipun dia merasa jijik, tapi dia hanya mengulurkan tangan untuk memegangnya dan menariknya keluar. Ayo pergi. Petik 2. Tangan besarnya sangat hangat, telapak tangannya masih ada busur yang saling terkait. Jelas-jelas itu hanya jabat tangan biasa, tapi dia merasa hangat dari tangannya ke hatinya. 1724 Rahasia 4. Alangkah baiknya jika kita bisa terus seperti ini. Sayangnya, tidak ada jika. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Benar saja, setelah Leng Xicheng mengantarkannya kembali ke kantor, ia segera menyetir kembali ke perusahaan Leng. Benar saja, ia menelepon kembali malam itu dan tidak bisa pulang. Meskipun dia tidak bisa kembali, Su Zipei, seperti yang dia katakan, melaporkan di berita keesokan harinya bahwa dia dan sutradara film Perancis yang diwawancarai telah mulai syuting. Dia adalah pasangan wanita dan akan segera bergabung dengan grup. Saat melihatnya masuk ke grup, Gu Qingqing merasakan suasana hatinya jauh lebih baik. Apakah Chen Wenji sebelumnya atau wanita lain, meskipun dia sedikit menjijikkan, dia tidak pernah khawatir. Hanya Su Zipei yang membuatnya merasa sedikit terancam. Sekarang ancamannya sudah berakhir, dia ingin bekerja, dia juga harus pergi ke luar kota. Ketika dia kembali, mereka akan mengadakan pernikahan. Apa ancaman Su Zipei saat itu? Apakah dia benar-benar berani mengambil risiko terburuk di dunia dan menyerahkan citranya demi merebut suaminya? Setelah masalah keluarga selesai, yang paling dia pedulikan adalah Shen Yating. Akhir-akhir ini, dia selalu mencari berbagai alasan untuk memeriksa laci yang dikuncinya, tetapi Shen Yating selalu menyembunyikan kuncinya dengan baik. Bahkan jika dia ingin mengeluarkannya, dia tidak punya cara lain. Tidak bisakah kita benar-benar menemukan seorang tukang kunci? Setelah pulang kerja sore ini, dia selesai berkemas dan melihat Shen Yating mengambil kunci lagi dan pergi. Setelah dia pergi, Gu Qingqing dan Zhang Yuxi saling melirik satu sama lain. Zhang Yuxi berpura-pura, secara tidak sengaja berjalan ke laci Shen Yating dan ingin membukanya, tetapi tetap menguncinya. Sial, jika tidak bisa, aku akan mencongkelnya. Saat ini, hanya ada dia, Gu Qingqing, dan He Yumeng di kantor. He Yumeng masih sedikit aneh. Benda apa? Bukan apa-apa, Shen Yating ini diam-diam menghubungi Su Zijin. He Yumeng juga dianggap sebagai sosok yang keras pada Gu Qingqing. Zhang Yuxi berkata dengan santai,
dan dia tidak berpikir serius. Mereka bermaksud pergi. Baru saja masuk ke dalam mobil, Gu Qingqing masih menelepon dan bertanya kepada pengasuhnya, "Tuan Beiming, apakah malam ini sudah kembali?" Pembantu itu mengangguk, "Tuan ada di sini sekarang. Kau tahu, kau pulang hari ini." Gu Qingqing sedikit terkejut dan segera meminta sopir untuk mengemudi lebih cepat. Petik 2. Ketika sampai di rumah, dia melihat mobilnya berhenti di sini. Gu Qingqing berjalan ke lantai 2, membuka pintu dan mulai meraung. "Leng Xicheng, kamu masih tahu untuk kembali." Begitu membuka pintu, ruangan itu penuh dengan orang. Selain Leng Xicheng dan Sekretaris Cheng, ada beberapa orang yang terlihat seperti direktur dan juga sedang mengawasi. Gu Qingqing tidak menyangka ada begitu banyak orang, wajahnya tiba-tiba memerah. "Kalian sibuk dulu." Begitu ia mundur, Leng Xicheng berkata, "Tidak ada yang ingin kamu katakan, kan? Turun dulu untuk mengurus apa yang baru saja dikatakan." "Iya." Sekelompok bawahan mundur satu demi satu, dan Leng Xicheng baru mengangkat pergelangan tangan dan melihat jam, "Sepertinya kamu telah kembali lebih cepat dari beberapa hari ini." Tentu saja, dia mendengar bahwa dia akan pulang dan meminta sopir untuk segera kembali. "Tapi kenapa kamu kembali? Bukankah dia bilang dia harus bekerja? Di mana dia punya waktu untuk kembali? Kenapa kamu tidak menyambutku?" Leng Xicheng mengangkat dagunya sedikit dan tersenyum. Gu Qingqing mengibarkannya, ia menenangkan kepalanya dan berjalan ke arahnya. Petik 2. Leng Xicheng berkata dengan tenang, "Sudah beberapa hari tidak pulang dan melihatnya. Mantel pria itu belum diganti, jadi ia masih harus bekerja dengan orang-orang ini nanti." Gu Qingqing hanya bertanya, "Malam ini mau makan apa?" 1725 Rahasia 5. Aku mungkin tidak punya waktu untuk makan di rumah. Petik 2. Leng Xicheng mengusap pelipisnya sedikit dan tampak sedikit sakit kepala. "Apa yang terjadi? Mengapa begitu terburu-buru?" Gu Qingqing sedikit terkejut. Sebenarnya, setelah melihat Leng Xicheng dan para direktur itu datang, ia menebak bahwa mungkin ada yang tidak beres, tetapi ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng begitu cemas bahkan tidak makan. "Aku harus pergi ke kantor cabang di luar kota terlebih dahulu, dan aku harus pergi ke proyek resor untuk melihatnya. Ada sedikit masalah saat mulai bekerja." Petik 2. Resor ini adalah kamar yang mereka beli di Kixi sebelumnya dan sekarang sedang mengerjakan proyek pembangunan. Gu Qingqing segera sedikit gugup. "Apakah ini serius?" Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. "Masalah di luar kota tidak serius, dan resort juga bukan masalah besar, tapi aku harus menghadapinya. Mungkin aku harus tinggal di luar selama beberapa hari." Petik 2. Berapa hari kamu akan tinggal di sana? Gu Qingqing tidak menyangka ia akan pergi begitu cepat. Bahkan jika dia sibuk beberapa hari yang lalu, dia berada di Yancheng dan ingin bertemu dengannya juga mudah. Petik 2. 3 atau 4 hari, waktunya tidak akan terlalu lama. Leng Xicheng berkata, ia juga tersenyum. "Jangan khawatir, ini adalah resort yang sudah kami pesan sebelumnya. Aku masih berpikir aku bisa membawamu ke sana di masa depan, dan tidak akan ada masalah." Petik 2. Pergi atau tidak bukanlah intinya adalah dia pergi lagi. Tapi, Sekretaris Cheng yang ada di luar mengetuk pintu sambil berkata, "Tuan Leng, ada dokumen." Petik 2. "Oke, letakkan di ruang baca. Aku akan segera datang." Leng Xicheng mengangkat kepalanya. "Kamu belum makan siang, kan?" Gu Qingqing menoleh dan pergi ke dapur. "Tidak peduli bagaimana, kamu juga harus makan, aku akan segera membuatkannya untukmu." Petik 2. Dia langsung berbalik dan pergi ke dapur, melihat pengasuh sedang sibuk di dapur. Dia segera menyingsingkan lengan bajunya. "Biar aku saja." Petik 2. Dia tidak bisa membantu pekerjaannya. Dia ingin pergi ke luar kota, dan dia tidak ingin menarik kaki belakangnya. Satu-satunya yang bisa dia bantu adalah membuatkannya makanan lezat. Pembantu itu sudah mencuci makanannya, dia segera memotongnya, menggoreng, dan dengan cepat memasak beberapa hidangan. Leng Xicheng yang baru saja naik ke atas meja turun dari tangga dan berdiskusi dengan Sekretaris Cheng sambil berjalan. Gu Qingqing melihat pria itu mengenakan jas dan tidak membawa koper. Ia bergegas dan sepertinya akan segera pergi. Dia segera melangkah maju. "Kamu mau pergi?" Dia baru saja selesai memasak. Sebelum Leng Xicheng berbicara, mobil di luar sudah membunyikan klakson. Leng Xicheng mengangguk. "Iya." Petik 2. Tapi,
Kenapa tidak mengambil kopernya? Jika keluar, kenapa tidak membawa barang sama sekali? Tidak ada waktu, beli saja di sana. Leng Xicheng berjalan sambil mengenakan mantel. Sekretaris Cheng yang ada di sebelahnya berjalan sambil memegang dokumen. Gu Qingqing tidak mengucapkan selamat tinggal padanya, tetapi berbalik dan berlari ke kamar. Leng Xicheng keluar dan baru saja naik ke mobil dan hendak pergi, Gu Qingqing tiba-tiba bergegas keluar dan menghentikannya. Tunggu sebentar. Petik 2. Leng Xicheng melambaikan tangannya dan meminta sopir untuk tidak mengemudi untuk sementara waktu, kemudian menurunkan jendela. Gu Qingqing berlari dengan cepat dan menyerahkan sebuah kotak dari jendela. Leng Xicheng mengambilnya dan melihatnya, sepertinya kotak makan siang dan suhu. Sang Xia tahu bahwa kamu akan sibuk dan tidak punya waktu untuk makan nanti. Ini baru saja aku buat. Setidaknya makanlah sedikit saat ada waktu. Leng Xicheng memegang kotak makan, Gu Qingqing menambahkan, jangan terlalu keras, aku akan menunggumu di rumah. Petik 2. 1726 Rahasia 6. Sampai mobil melaju keluar, Leng Xicheng masih memegang kotak makan dan melihatnya melambai di kaca spion. Sebelum itu, dia merasa bahwa hati Gu Qingqing mulai condong kepadanya. Perlahan, dia lebih peduli padanya. Perlahan, dia tidak memperlakukannya dengan dingin atau acuh tak acuh. Lambat laun, keduanya benar-benar seperti pasangan yang paling biasa. Dia memegang kotak makan di tangannya dan membukanya dengan santai, ada aroma yang menyengat di dalamnya. Meski makanannya terlihat agak jelek saat disajikan di kotak makan, tapi baunya seperti menghangatkan hati. Tiba-tiba dia berteriak, berhenti. Sekretaris Cheng yang ada di depan terkejut. Tuan Leng. Leng Xicheng berteriak lagi, aku menyuruhmu untuk berhenti. Apa yang kamu dengar? Sekretaris Cheng harus merem. Larangan mobil berhenti di pinggir jalan setelah mengerem dalam-dalam di tanah. Sebelum Sekretaris Cheng sempat berbicara, Leng Xicheng dengan hati-hati meninggalkan kotak makan siangnya, lalu membuka pintu dan melompat turun. Di sisi villa, Gu Qingqing berdiri di pintu dan melihat mobil Leng Xicheng melaju semakin jauh. Ini bukan pertama kalinya dia mengucapkan selamat tinggal padanya, tapi setiap kali melihatnya siap pergi, hatinya masih sedikit kecewa. Terutama setelah hubungan kedua orang ini membaik baru-baru ini, rasa kehilangan ini menjadi semakin serius. Dia pernah kembali sekali, dan dia berharap dia kembali, tetapi setelah dia kembali, dia tidak tahu bagaimana meninggalkannya. Semua emosi menetap angsur menghilang sambil menunggu. Dan sekarang, selama dia tidak berada di sisinya, dia tampak kesepian. Ada lagu yang seperti ini, bukan karena kesepian saya rindumu, tapi karena saya kesepian. Bahkan jika dia memasak untuknya dan berkemas, dia berjanji bahwa wanita di sekitarnya tidak akan masuk. Dia masih merasa kesepian. Suara deru mobil menetap angsur menghilang, seperti suara rem yang keras. Suara rem, seharusnya tidak terjadi apa-apa kan. Gu Qingqing berdiri lagi dan mendengarkan dengan cermat. Ia tidak mendengar suara benturan keras di luar, seharusnya bukan kecelakaan mobil. Berpikir dan merasa lucu, belum 10 menit sebelum pergi, saya mulai khawatir tentang dia. Dia memutar kepalanya dan baru saja berbalik, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Selain itu, suara langkah kaki semakin dekat, disertai dengan suara Qingqing. Sepertinya suara Leng Xi. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah pergi? Bagaimana bisa kembali? Dia bahkan berpikir bahwa dia berhalusinasi dan mendengarkan. Ia berjalan lagi ke dalam, dan terdengar suara dari belakang. Qingqing mengerutkan kening, kali ini suaranya sangat keras, dan ada suara langkah kaki yang semakin jelas, kali ini tidak mungkin hanya ilusi. Dia tiba-tiba berbalik dan benar-benar melihat Leng Xicheng diajak ke jalan. Xicheng. Dia sedikit terkejut dan terkejut, bagaimana dia bisa, dan bahkan jika dia kembali, mengapa dia tidak naik mobil? Apakah dia tidak perlu keluar? Atau kembali untuk mengambil sesuatu? Meski bingung, dia tetap berjalan keluar dari pintu dan berjalan ke arahnya. Lambat laun, dia berjalan semakin cepat, dan tiba-tiba berlari ke arah Leng Xicheng juga semakin cepat dan semakin cepat. Ketika ia berjalan tiba-tiba, kecepatannya melambat. Ia hanya berdiri di depannya dan menatap dengan tenang. Leng Xicheng tidak berbicara, ia bahkan lebih aneh lagi. Apakah ada sesuatu yang belum diambil? Atau ada sesuatu? Leng Xicheng masih belum bisa berbicara, Gu Qingqing sedikit gugup sekarang.
Baru saja ia akan berbicara lagi, Leng Xicheng tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluknya. 1727 Rahasia 7. Gu Qingqing tiba-tiba dipeluk oleh Leng Xicheng, ia terkejut dan masih sedikit bingung. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada yang lupa? Ada apa? Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa, Gu Qingqing sedikit terkejut dan segera bangkit dari pelukannya. Kamu tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Leng Xicheng hanya menatapnya dengan tenang, kemudian menggelengkan kepalanya, memeluknya lagi, menggelengkan kepalanya, dan tangannya mengikuti rambutnya. Selama ia bergerak, lengan Leng Xicheng akan sedikit mengencang, seolah-olah ia akan memeluknya. Xicheng, meskipun Gu Qingqing masih sedikit aneh, tetapi ia tampak tidak terburu-buru dan berangsur-angsur menjadi tenang. Kedua orang itu berpelukan sampai mobil perlahan mendekat. Dari kejauhan, Sekretaris Cheng berteriak, "Tuan Leng, apa ada yang lupa?" Leng Xicheng perlahan berbalik dan memelototinya dengan dingin, membuat Sekretaris Cheng terkejut dan segera membalikkan mobil. Leng Xicheng pun sedikit melepaskan tangannya dan menatapnya lagi. Gu Qingqing benar-benar mengira barang itu tidak diambil, jadi ia segera bertanya. "Apa kamu lupa?" Leng Xicheng akhirnya mengangguk kali ini. Gu Qingqing segera berkata, "Kalau begitu aku akan mengambilkan untukmu." Petik 2. Ketika baru saja akan kembali, Leng Xicheng meraih tangannya, dan Wei Yai masih mengingatnya sekarang. Petik 2. Gu Qingqing terkejut, ia baru ingat, apa yang ia katakan, melupakan sesuatu, berarti kembali untuk memeluknya. Kembali hanya untuk memberinya pelukan. Leng Xicheng sedikit terkejut, lalu mendongak dan meliriknya. Leng Xicheng berkata dengan tenang, "Selama aku tidak ada di sini, kamu bekerja dengan baik. Jika ada wartawan yang mengganggumu, tidak perlu menjawab, kamu bisa langsung merekrut pengawal. Jika ada masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, hubungi saya segera." Suaranya tenang dan magnetis, seperti tuts piano hitam putih yang menembak jatuh ke hatinya satu persatu. Gu Qingqing mengangguk. "Aku ingat." Petik 2. "Tentu saja, kamu bisa meneleponku ketika tidak ada masalah." Petik 2. Gu Qingqing mengangguk lagi. Leng Xicheng mundur selangkah, melihat orang di depannya, dan mengangguk. "Kalau begitu aku pergi." Petik 2. Gu Qingqing juga mengangguk. Ia melihatnya perlahan melepaskan tangannya, mundur beberapa langkah, lalu berjalan menuju mobil. Kali ini, ia dengan cepat menarik mobil dan duduk di dalam mobil. Ia melirik Gu Qingqing dari kejauhan, menurunkan jendela dan melambaikan tangan, kemudian mobil melaju. Kali ini, dia benar-benar pergi. Gu Qingqing baru saja pergi, ia melirik jalan pegunungan dari kejauhan, mendengar bahwa mobil sudah pergi jauh, dan tidak ada suara lagi. Dia sedikit kecewa dan sedikit menyesal. Dia berbalik dan baru saja berjalan kembali ke kamar. Sebuah panggilan tiba-tiba datang. Dia menunduk dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Leng Xicheng. Gu Qingqing terkejut dan segera menjawab. "Xicheng." Petik 2. Kali ini tidak ada masalah lagi, kan? Ketika sedang bingung, Leng Xicheng mendengar suara kenyal di sana. Ia hanya berkata, "Ya, masakanmu enak." Petik 2. Gu Qingqing tersenyum. Sebelum ia berbicara, Leng Xicheng menambahkan kalimat lain. "Sepertinya terlalu banyak garam." Petik 2. "Kau cantik. Makan enak. Kalau tidak mau makan, aku akan menuangkannya." Petik 2. Leng Xicheng mengunyah lagi, kemudian berkata dengan suara datar. "Aku sudah bilang, peraturan keluarga Leng tidak akan disia-siakan. Lain kali aku kembali, kau lakukan lebih baik." Gu Qingqing mendengus. "Itu juga tergantung pada perasaanku." Petik 2. "Qingqing." Leng Xicheng berteriak lagi, dan Gu Qingqing berkata, "Ada apa?" "Tidak." Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. "Istirahatlah dengan baik." Petik 2. "Aku akan kembali lebih cepat." 1728 Rahasia 8. Qingqing. 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 Gu Qingqing sedikit mengernyit. Ia mengambil ponselnya dan melihatnya. Memang Leng Xicheng yang menelepon, itu nomor pribadinya. Tidak salah, nomor yang tersimpan di dalamnya tidak lebih dari 20. Apalagi Sekretaris Cheng tidak mengambil alih. Jika bukan dia yang menelepon, siapa lagi? Dia juga berbicara, tapi mengapa dia terus memanggil namanya? Beberapa hari ini, Leng Xicheng selalu berada di luar kota, tetapi ia selalu menelepon kembali setiap hari. Kadang-kadang ia tidak bisa menyampaikan kata pun,
dan belum tentu saat ia tidur di malam hari atau bangun pagi, untuk memeriksa pekerjaan Wei Ai, tetapi kadang-kadang ia menelepon ketika ada sesuatu. Misalnya sekarang sudah jam 8 malam. Pada saat ini, umumnya Gu Qingqing sudah pulang, tetapi Gu Qingqing juga sibuk dengan pekerjaannya. Leng Xicheng hampir kelelahan karena bulan madu. Di sini, Gu Qingqing juga telah melapor kepada Lin Zuyi, dan ia mungkin ingin mengambil cuti pernikahan. Untuk mengambil cuti pernikahan, pekerjaan dan tugas sebelum liburan harus diselesaikan dan diatur dengan kerja keras. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mengambil cuti pernikahan, bahkan jika dia lelah, itu akan manis. Untuk memudahkan dirinya berbicara bisnis, dia malu membiarkan pengawal mengikutinya setiap hari, tetapi juga mengendarai mobil di rumah. Pada saat ini, ia baru saja kembali dari bisnis di luar dan ingin kembali ke perusahaan untuk memulihkan diri. Gu Qingqing bahkan menjadi lebih bingung setelah berbicara lama. Apa yang terjadi? Dia sedikit khawatir tentang tubuhnya, terutama ketika dia berada di luar kota. Dia tidak pernah berbicara seperti ini. Apakah akan terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Leng Xicheng menenangkan kepalanya. Baguslah kalau tidak ada apa-apa. Gu Qingqing menghela nafas lega. Ia mendengar suara lokasi konstruksi di belakangnya mengingatkan fondasi. Di mana kamu? Masih di luar kota. Sang Xia sudah kembali, tepat di resort kami. Suara Leng Xicheng juga lebih lembut. Aku benar-benar ingin bekerja untukmu. Resort ini, aku menulis namamu. Jika tidak mau, jangan berikan, dan jangan memaksamu. Suara Gu Qingqing juga jauh lebih santai, ia masih berkata sambil tersenyum, karena aku adalah bos, maka aku menyetujuimu untuk tidak membangunnya. Kembalilah dan istirahatlah. Bagaimana bisa? Leng Xicheng tenang, dan Sang Xia tidak bisa sibuk selama beberapa hari. Anda bisa tinggal di sini selama 3 atau 4 hari lagi dan kembali. 3 atau 4 hari. Bahkan jika dia tahu, meskipun dia kembali, dia belum tentu punya waktu untuk pulang, tetapi di kota Yancheng, dia bisa bertemu dengannya. Qingqing, Leng Xicheng masih ingin mengatakan sesuatu, sepertinya ada orang di sana yang menemukan. Tuan Leng, ada sedikit masalah di sana. Leng Xicheng mengangguk. Iya, Gu Qingqing juga mendengarkan dan segera berkata, aku juga ada urusan, jadi aku tidak akan meneleponmu. Dia berkata dengan suara rendah dan mengancam, jika kamu tidak kembali dalam 4 hari, jangan kembali lagi. Meski ancaman itu cukup kejam, suaranya terlalu lembut, jelas tidak memiliki kredibilitas. Oke, Leng Xicheng mengangguk. Pada saat itu, aku akan membawa kamu pulang. Siapa yang mau mengikutimu kemana-mana? Gu Qingqing memintanya. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi, selamat malam. Selamat malam. Tepat setelah menutup telepon, Gu Qingqing mengemudikan mobil ke depan. Matanya tiba-tiba berkedip, tangannya dengan cepat memutar setir dan melaju keluar kota. 1729 Rahasia 9. Gu Qingqing hampir tidak pernah mengendarai mobil sebelumnya. Beberapa hari ini, ia mengendarai mobil di kota Yan. Tetapi saat mengemudi di kota, kecepatannya tidak akan terlalu cepat, tetapi jika dia ingin pergi ke pinggiran kota, lebih baik berjalan di jalan raya nasional daripada di jalan raya. Tetapi jika dia mengemudi di malam hari dengan kecepatan tinggi, dia akan mengemudi dengan berantakan. Tetapi ketika memikirkan kota Lengxi, meskipun dia tidak melewati jalan malam, dia tetap mengendarai mobil menuju jalan raya. Ketika bersiap untuk mengantri di pintu masuk jalan tol, dia tidak lupa menelepon Lin Zuyi yang sedang menunggu di kantor. Petik 2. Maaf, Presiden Lin, bisakah saya melaporkan pekerjaan ini kepada Anda besok? Suara Lin Zuyi juga sangat lembut. Tidak apa-apa, asalkan besok kamu bisa mengantarkan barang ke sini saat bekerja. Gu Qingqing segera mengangguk. Aku pasti akan memilah datanya dengan baik, dan segera mengirimkannya. Oke, pergilah. Lin Zouyigang hendak menutup telepon, tetapi tiba-tiba mendengar suara yang meminta tarif tol di sana, sedikit mengejutkan. Petik 2. Aku ingat kamu pergi ke perusahaan, seharusnya di kota kan. Kok bisa di kecepatan tinggi? Gu Qingqing seharusnya baru saja melewati pintu tol, dan ketika ia mulai berbicara. Ini ke Xicheng. Begitu mendengar nama Leng Xicheng, Lin Zuyi yang ada di sana langsung terkejut, kemudian dia mengangguk. Jangan telat masuk kerja besok. Baik, Direktur Lin, selamat malam.
Gu Qingqing langsung menutup telepon setelah selesai berbicara. Dia juga pergi ke sana untuk syuting iklan, dan dia mungkin tahu lokasinya di sana, tetapi dia pergi dengan mobil setiap kali, dan resor di sana masih dibangun, dan tidak ada lokasi yang tetap sama sekali. Gu Qingqing memutuskan kira-kira posisi berdasarkan ingatannya dan langsung menyetir ke sana. Tapi itu adalah jalan pegunungan, dan itu sedang dikembangkan. Jalan pegunungan hampir tidak terlihat di sepanjang jalan kecuali sedikit lampu jalan setiap 10 meter. Ada jalan kecil di kepala desa, bahkan tidak ada lampu jalan, dan hanya bisa berkendara dengan hati-hati ke depan dengan kecepatan kura-kura. Tetapi meskipun demikian, setelah tiba di lokasi yang dia tetapkan, dia menemukan dirinya tersesat. Dikelilingi oleh pegunungan, bebatuan curam, dan hutan sekunder yang tak berujung, serta jalan raya yang tidak bisa dilihat sekilas, bahkan tidak ada beberapa lampu jalan. Sekarang sudah malam, sudah jam 10.30. Waktu ini mungkin masih bisa menyanyi dan menari di Yancheng, tetapi di pinggiran kota, waktu ini pada dasarnya gelap. Di kejauhan, tampaknya beberapa desa masih menyalakan lampu, tetapi itu adalah gunung lain yang sangat jauh dan hampir sejajar dengan jalan raya ini. Suasana di sekitar sangat sunyi, hanya ada suara anjing yang samar-samar. Lebih tepatnya, dia tersesat. Gu Qingqing berputar-putar di sini untuk sementara waktu, masih tidak bisa menemukan tempat, dan yang lebih menakutkan lagi, bensin di dalam mobil sudah tidak banyak, apa yang harus ia lakukan? Karena tidak berdaya, dia hanya bisa menelepon Leng Xicheng. Ketika telepon lewat, Leng Xicheng berdiri di lokasi konstruksi dengan orang lain. Dibandingkan dengan ketenangan Gu Qingqing, lokasi konstruksi di sana sangat panas. Orang di sebelahnya melaporkan kepadanya, "Tuan Leng, bisakah Anda melakukannya di sini?" "Presiden Leng, Presiden Leng." Tetapi melihat pria itu tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin, pria itu segera mundur dengan ketakutan. Ada orang lain yang melapor, baru saja mengucapkan kata, "Leng Ruobing," namun tiba-tiba ditarik. Leng Xicheng langsung mengeluarkan ponselnya dan menjawab, "Qingqing, apa yang harus aku lakukan, Xicheng? Aku sangat ingin tersesat." 1730 Rahasia 10. Kamu di mana? Ketika Leng Xicheng menerima telepon, ia merasa sedikit aneh. Bukankah ia sebelumnya mengatakan akan kembali ke kantor? Di kota Yan kok bisa tersesat? Aku juga tidak tahu. Gu Qingqing melihat ke kanan dan ke kiri, ini adalah hutan belantara, dan ia mengikuti navigasi sepanjang jalan dan berjalan ke sekitar sini dengan ingatannya, tetapi ia benar-benar tidak bisa mengetahui di mana tempatnya untuk sementara waktu. Leng Xicheng belum pernah mendengar Gu Qingqing berbicara seperti ini. Dulu, dia selalu mandiri di depannya. Bahkan jika dia tidak bergantung padanya, dia bisa bertahan tanpa banyak uang. Bagaimana bisa gadis kecil itu tersesat? Terutama, suaranya agak rendah dan sedikit sedih. Kedengarannya cukup menarik. "Kamu tidak membawa uang. Kau tidak bisa kembali ke mobil, kan? Atau malu untuk memanggil pengawal?" Leng Xicheng juga merasa sedikit lucu. "Jika kamu merasa malu untuk bertarung, aku akan melakukannya untukmu." Petik 2. Tidak mau. Gu Qingqing segera menolak, suaranya agak lemah. "Sebenarnya, Wei Yai juga tidak tahu di mana dia berada. Aku baru saja turun dari jalan tol Yansun. Aku mengendarai mobil dan tersesat di dekat resor. Sekarang mobil itu kehabisan bahan bakar, aku tidak tahu di mana aku berada." Petik 2. "Apa katamu?" Leng Xicheng terkejut. Sang Xia segera berkata, "Jangan bergerak di dalam mobil, kunci, jangan membuka pintu jika ada yang mengetuk pintu. Aku akan segera ke sana." Untungnya, ia sudah memasang alat pencari lokasi di kedua ponsel itu dan dengan cepat membuka lokasi. Xicheng, apa lagi yang ingin dia katakan? "Ponselku mati." Qingqing. Leng Xicheng tiba-tiba menjadi cemas, telepon di sana sudah ditutup, dan kemudian telepon dimatikan. Sialan. Dalam waktu singkat, ponsel Gu Qingqing dimatikan, dan Leng Xicheng tidak bisa menerima posisinya. Leng Xicheng mencari lokasinya sekitar dengan ingatannya. Ada banyak jalan pegunungan di dekatnya, mungkin hanya sedikit di peta, tetapi lokasi kedua gunung itu. Tapi dia tersesat. Mobil tidak ada bensin dan ponselnya masih mati. Jika dia tidak pergi mencarinya, apakah dia akan meninggalkannya di jalan sepanjang malam? Belum lagi apakah gunung dan pegunungan liar semacam ini akan bertemu dengan orang jahat, bahkan jika tidak ada orang jahat,
jika seseorang tidak melihat mobil itu menabrak di malam hari, itu akan berakhir. Bahkan jika hal ini tidak terjadi, meninggalkannya sendirian di jalanan pasti tidak akan tahan. Presiden Leng, selanjutnya ini, Sekretaris Cheng melihat Leng Xicheng menutup telepon dan mengira bahwa masalahnya sudah selesai. Ia pun segera naik. Siapa yang tahu? Leng Xicheng segera menoleh dan langsung bertanya. Di mana kuncinya? Sekretaris Cheng terkejut. Kunci apa? Leng Xicheng terlalu malas untuk bertele-tele. Ia langsung mengeluarkan kunci mobil di sakunya, berbalik dan pergi. Sekretaris Cheng cemas. Tuan Leng, Anda mau pergi kemana? Besok ada upacara peresmian. Selama beberapa hari terakhir dia datang ke sini untuk mengawasi pekerjaan dengan cepat dan menyelesaikan dengan cepat, karena pengembangan resor di sini didukung oleh pemerintah daerah, dan resor itu sendiri juga dibangun di tempat yang indah, dan Biro Perlindungan Lingkungan juga memperhatikan. Upacara peresmian yang sudah ditetapkan adalah pukul 10 pagi besok, dan tidak boleh terlambat. Jika bukan karena ini, dia tidak akan meninggalkan Gu Qingqing dan datang ke sini setiap hari. Kalau kalian tidak bisa mengatasi masalah sepele seperti ini, untuk apa aku menggaji kalian? Leng Xicheng langsung mengambil kunci dan pergi. Ia mengemudikan mobil itu dengan cepat mundur, membanting setir, dan bergegas keluar. Selanjutnya bab 1731 Rahasia 11.